Moldova. Negara kecil tapi menarik, punya banyak anggur, dan mamalia lezat. Tapi itu bukan satu-satunya hal menarik. Contohnya, di Transnistria, wilayah Moldova, ada koin plastik unik yang mungkin belum Anda tahu. Koin ini asli, dan bisa dipakai belanja. Dibuat dari plastik karena logam mahal dan mudah rusak. Gambarnya gedung, hewan, dan tumbuhan. Di luar wilayah itu, uang ini tidak berlaku. Wisatawan mengira ini souvenir, padahal mata uang resmi. Bisa dipakai beli roti atau tiket, ini mengejutkan pendatang. Ratusan kilometer terowongan membentang di bawah Chisinau, tempat batu dulu ditambang. Kini, ini adalah gudang anggur raksasa Krikova dan Milesti Michi. Di sini, jalan-jalan dinamai sesuai varietas anggur. Mobil listrik berlalu lalang. Suhu sekitar 12 derajat sepanjang tahun. Konon, di Krikova, Gagarin tersesat setelah mencicipi anggur. Milesti Michi menyimpan lebih dari 2 juta botol anggur. Ini adalah kota bawah tanah sejati. Udara beraroma kayu ek dan anggur. Dindingnya menyimpan jejak waktu. Di utara negara ini, di bawah desa Kriva, tersembunyi gua gipsum raksasa Cinderella. Para ilmuwan telah menelitinya selama puluhan tahun. Namun, mereka belum menemukan ujungnya. Koridornya membentang berkilometer, kristal putih berkilauan, dan danau berkilauan di bawah tanah. Gipsum rapuh, setiap gerakan bisa meruntuhkan langit-langit. Jadi, para speleolog bergerak lambat, sentimeter demi sentimeter. Ini adalah salah satu labirin bawah tanah terpanjang di Eropa. Bahkan, peneliti berpengalaman merasakan napas bumi di sana. Di tengah negara, di atas Sungai Rod, berdiri biara Orhei Lama. Ia diukir langsung di tebing. Sel-sel biarawan, terowongan sempit, gereja kecil, dan lonceng yang bergema ke lembah. Di dekatnya ada jejak benteng dan pemukiman kuno. Dari ketinggian, terlihat sungai melingkari gunung. Saat melihat dari tebing, waktu seolah berhenti. Ini tempat iman dan alam menyatu. Setiap batu bercerita tentang Moldova. Setiap Oktober, Moldova merayakan Hari Anggur. Pusat Chisinau menjadi pameran besar. Ratusan kilang anggur menyajikan jenis terbaik. Musik dimainkan, orang menari dan bernyanyi. Bahkan presiden bergabung dengan rakyatnya dengan segelas anggur. Ini adalah perayaan panen, kerja keras, dan keahlian. Bagi warga Moldova, anggur bukan sekadar minuman. Anggur adalah bagian dari jiwa mereka. Di hari ini, kota beraroma anggur dan roti panggang. Negara pun tersenyum. Beberapa tamu tentu saja tidak kuat. Mereka akhirnya tergeletak di trotoar. Namun, tidak ada yang menghakimi mereka untuk itu. Pada 1858, Moldova mengeluarkan perangko pertama dengan lambang kepala banteng. Perangko itu dicetak manual, hampir semuanya hilang. Kini kolektor mencarinya di seluruh dunia, harganya mencapai ribuan euro. Perangko ini dinamakan Cap de Boeuf atau kepala banteng. Potongan kertas kecil ini menjadi simbol kemerdekaan dan kenangan, sebab ia muncul sebelum negara Moldova yang kita kenal sekarang. Banyak keluarga hidup dari sanak saudara yang bekerja di Eropa. Kiriman uang dari luar negeri menyumbang hampir seperempat PDB negara. Uang ini membantu membangun rumah, menyekolahkan anak, dan membuka toko. Namun jika Eropa krisis, Moldova adalah yang pertama merasakannya. Ini ekonomi kasih sayang dan rindu. Warga pergi bantu keluarga. Negara itu bertahan berkat kehangatan yang datang melalui perbatasan bersama kiriman uang. Diusir dari Petersburg, Alexander Pushkin tinggal 2 tahun di Kishinev. Di sini ia menulis puisi, berjalan di pasar, dan berdebat dengan perwira. Lagu Gypsy yang didengarnya menginspirasi puisinya, Chegani. Rumah tempat tinggalnya kini menjadi museum. Di dekatnya ada plakat dengan kata-katanya tentang kebebasan. Penduduk lokal berkata, ia datang sedih, lalu pergi sebagai sosok agung. Memang benar, Moldova baginya tempat pengasingan berubah jadi inspirasi. Moldova tidak punya minyak, tapi punya kenari. Di sepanjang jalan terhampar pohon kenari bermil-mil. Saat musim gugur, keluarga memanen buahnya, lalu mengeringkan dan menjualnya. Kenari menjadi ekspor terbesar kedua setelah anggur. Setiap September, seluruh negeri ramai oleh pukulan palu. Tradisi sederhana ini menghidupi ribuan orang dan menjadikan kenari harta nasional. Bahkan anak-anak tahu, kenari membawa uang dan keberuntungan. Di Moldova, tidak mungkin kelaparan. Tamu disambut anggur rumahan dan mamalia. Mamalia adalah bubur jagung dengan keju dan krim asam. Bahkan orang asing akan dijamu dan dibilang, Anda adalah bagian dari kami. Mengundang makan di sini bukan basa-basi, tapi kegembiraan bersosialisasi. Dalam semalam, Anda bisa bertamu ke rumah orang asing dan pergi sebagai teman. Wisatawan mengakui, ini adalah salah satu negara terhangat di Eropa.
Itulah 10 fakta tentang Moldova. Jika ada yang baru, beri suka dan berlangganan, agar tidak ketinggalan episode negara seru berikutnya. Sampai jumpa!